Mita Aulia Moza dengan NIM 96. Saya Cindy Nabila dengan NIM 95. Saya Rizka dengan NIM 94. Dan saya Cika dengan NIM 93. Kami di sini akan membahas mengenai enzim pengurai plastik pada mikroba mangrove pesisir. Selamat menonton. Ya. Pencemaran plastik di kawasan pesisir termasuk ekosistem mangrove terus meningkat dan mendorong adaptasi mikroorganisme melalui mutasi, rekombinasi, duplikasi gen, hingga transfer gen horizontal yang menghasilkan enzim pengurai plastik seperti hidrolase dan oksidase. Akumulasi plastik dan mikroplastik dalam sedimen tidak hanya mengubah kondisi lingkungan, tetapi juga memicu evolusi enzim plastik degrading enzim pada mikroba. Studi di mangrove Indonesia seperti di Pasir Putih Wonorejo menunjukkan dominasi mikroplastik PAT hingga 59% serta adanya bakteri indigenous yang mampu mendegradasi PAT, di mana Pseudoalteromonas senipelagi dapat menurunkan massa PAT sebesar 8,73% dalam waktu 40 hari. Temuan ini menegaskan bahwa mangrove tercemar plastik merupakan lokasi potensial bagi evolusi mikroba pengurai plastik sekaligus sumber enzim untuk bioremediasi. Sehingga penelitian tentang evolusi enzim ini penting untuk memahami hubungan antara tekanan lingkungan dan kemampuan biodegradasi dari mikroba. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kasus pencemaran plastik pada ekosistem mangrove. Nah, mikroplastik itu merupakan elemen plastik yang berukuran kurang lebih 15 meter yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi biota laut karena sering tertelan yang menimbulkan gangguan fisiologis hingga kematian. Di kolam air, mikroplastik mengalami kolonisasi biofilm serta interaksi dengan polutan yang mengubah densitasnya hingga partikel tenggelam. Mikroorganisme pada permukaan plastik akan membentuk biofilm yang mengekspresikan enzim ekstraseluler lalu memicu biodegradasi, bahkan memanfaatkan mikroplastik sebagai sumber karbon. Pada penelitian Klasari et al. 2023 pada kasus mikroplastik di Sungai Wonorejo itu di kawasan hingga Pasir Putih, material PET yang ditemukan terakumulasi akibat sifat plastik yang persisten dengan proporsi mencapai 59% pada musim hujan. Nah, keberadaan mikroplastik tinggi pada sedimen mangrove itu memungkinkan peran bakteri indigenous dalam degradasi. Genus Pseudoalteromonas diketahui mampu mengeluarkan berbagai polimer termasuk PET. Dari sedimen Pasir Putih diketahui mampu mengeluarkan berbagai polimer termasuk PET. Nah, dari sedimen pasir putih ini diperoleh 16 isolat, salah satunya yaitu SPP 1.1.3 yang menurunkan berat PET hingga 8,73%. Nah, dalam analisis 16 sRNA menunjukkan kecocokan 99% dengan spesies Pseudoalteromonas canipelagi yang menandakan potensi ekologisnya dalam merambah plastik. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa akumulasi plastik di mangrove itu memicu keberadaan mikroorganisme pengurai sebagai bentuk adaptasi ekologis lokal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan 2.2, yaitu konsep evolusi enzim pengurai plastik pada mikroorganisme. Mikroorganisme mangrove itu mampu mendegradasi polimer plastik melalui aktivitas enzim, terutama enzim lipase, esterase, dan juga serin hidrolase yang memotong ikatan polimer menjadi monomer atau fragmen kecil untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi dan karbon. Nah, pada analisis metagenomik pada sedimen bakal menunjukkan adanya gen terkait pemecah polipropilen, termasuk alkalin hidroksilai untuk oksidasi awal, serta alkohol dan juga aldehyde dehidrogenase untuk mengubah senyawa antara menjadi asam lemak sebelum masuk ke jalur delta oksidasi. Nah, kemampuan ini diduga terbentuk melalui proses adaptasi jangka panjang akibat paparan plastik dan juga kondisi lingkungan bakau yang dinamis. Seleksi alam mendorong munculnya mikroba pembentuk biofilm dengan enzim yang berevolusi dan metabolisme hidrokarbon menjadi lebih spesifik terhadap polimer melalui mutasi, transfer gen, horizontal, dan juga rekombinasi domain. Bukti unik dan juga eksperimental meliputi temuan gen putatif dan juga perubahan permukaan plastik berdasarkan FTIR dan juga SEM menguatkan bahwa sedimen pasir mangrove merupakan sumber penting bagi evolusi
dengan kapasitas biodegradasi plastik, meski mekanisme molekulernya perlu dikaji lebih lanjut. Mikroorganisme indigenous di lingkungan mangrove itu telah mengalami proses adaptasi yang memungkinkan mereka mendegradasi plastik, khususnya itu PET. Nah, kondisi lingkungan mangrove yang tercemar berat oleh limbah plastik itu terutama PET dengan kelimpahan mencapai 59% menjadi tekanan seleksi yang kuat dan berkelanjutan. Tekanan ini mendorong bakteri untuk mengembangkan kemampuan biokimia yang relevan dalam memanfaatkan atau memecah polimer sintetis yang sebelumnya tidak ada dalam ekosistem alami. Nah, tingginya paparan PET di sedimen mangrove ini berfungsi sebagai stimulus ekologis yang menyebabkan mikroba tertentu terpilih dan bertahan karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan substrat tersebut sehingga mempercepat proses adaptasi evolutif. Nah, kemampuan mikroorganisme mangrove dalam mendegradasi plastik itu pada dasarnya merupakan hasil dari proses adaptasi yang berlangsung akibat paparan plastik yang terus-menerus di lingkungan pesisir. Nah, pada kondisi tersebut, bakteri yang hidup di sedimen mangrove mulai menunjukkan aktivitas biokimia yang menandakan bahwa mereka itu mampu menghasilkan enzim atau metabolit tertentu yang dapat memutus ikatan kimia pada struktur polimer sintetis seperti PET. Nah, aktivitas ini tuh terlihat dari adanya penurunan massa plastik seperti pada gambar 2.1. Nah, setelah periode inkubasi yang menunjukkan bahwa bakteri tidak hanya tumbuh pada media, tetapi juga memanfaatkan komponen plastik sebagai bagian dari proses metabolismenya. Pola pertumbuhan bakteri biasanya memperlihatkan tahap-tahap khas biodegradasi. Nah, pada fase awal, bakteri itu mulai menyesuaikan diri dengan keberadaan plastik dan memanfaatkan nutrisi dasar yang tersedia. Nah, seiring waktu, pertumbuhan bakteri itu meningkat secara signifikan, yang menunjukkan bahwa bakteri telah mulai memanfaatkan hasil pemecahan polimer sebagai sumber energi tambahan. Setelah mencapai fase pertumbuhan maksimum, penurunan biasanya terjadi akibat keterbatasan nutrisi serta akumulasi produk samping metabolik yang dapat menghambat aktivitas sel. Nah, pola ini itu umum dijumpai dalam proses dekomposisi biologis bahan polimer. Perubahan kondisi kimia media seperti kenaikan pH selama proses biodegradasi seperti gambar 2.2 juga menjadi indikator penting bahwa reaksi metabolik sedang berlangsung. Nah, peningkatan pH tersebut umumnya berhubungan dengan pembentukan senyawa-senyawa hasil pemecahan struktur polimer, termasuk senyawa aromatik atau metabolit basa. Nah, kondisi ini itu menguatkan bahwa degradasi plastik terjadi melalui aktivitas enzimatis yang menghasilkan produk samping tertentu. Nah, secara genetik, beberapa kelompok bakteri laut itu diketahui memiliki potensi enzimatis yang mendukung proses degradasi berbagai jenis polimer. Kelompok bakteri ini umumnya itu mampu menghasilkan enzim ekstraseluler seperti hidrolase yang berperan dalam memecah ikatan kimia pada plastik. Nah, keberadaan bakteri dengan kemampuan serupa pada berbagai lokasi mangrove di dunia itu menunjukkan bahwa kemampuan ini bukanlah sifat yang muncul secara kebetulan, tetapi lebih merupakan bentuk adaptasi ekologis yang ditemui secara luas. Nah, fenomena tersebut itu menggambarkan evolusi konvergen, di mana bakteri itu dari wilayah yang berbeda mengembangkan kemampuan sejenis sebagai respon terhadap tekanan lingkungan yang sama, yaitu tingginya pencemaran mikroplastik. Relevansi temuan evolusi enzim pengurai plastik bagi ekosistem mangrove di Indonesia. Jadi, evolusi enzim pengurai plastik pada mikroorganisme laut memiliki relevansi yang signifikan bagi ekosistem mangrove di Indonesia yang saat ini menghadapi tekanan serius akibat tingginya akumulasi mikroplastik pada sedimen dan biota. Nah, mikroorganisme laut itu termasuk yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Diketahui mampu menghasilkan enzim yang dapat memutus rantai polimer pada berbagai jenis plastik, khususnya PET dan beberapa polyester lainnya. Nah, proses degradasi tersebut umumnya berlangsung melalui serangkaian tahapan yang meliputi pembentukan biofilm pada permukaan plastik, sekresi enzim ekstraseluler, pemecahan polimer menjadi oligomer atau monomer, serta pemanfaatan hasil pemecahan tersebut sebagai sumber nutrisi. Nah, dalam lingkungan mangrove, mikroba yang hidup di sedimen maupun daerah perakaran memiliki potensi untuk berperan sebagai agen biodegradasi alami terhadap mikroplastik yang terakumulasi di kawasan tersebut. Meskipun demikian, efektivitas proses biodegradasi ini cenderung berjalan lambat dan sangat dipengaruhi
oleh jenis polimer, karakteristik fisik kimia plastik, serta kondisi lingkungan seperti pH, suhu, dan tingkat salinitas. Nah, degradasi plastik oleh mikroorganisme itu berpotensi menimbulkan dampak ekologis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perubahan bentuk serta ketersediaan bahan organik di dalam sedimen. Nah, proses pemecahan polimer menjadi oligomer atau senyawa aromatik ini dapat memodifikasi struktur komunitas mikroba, memengaruhi dinamika siklus hara, serta meningkatkan kemungkinan magnifikasi pada organisme bentik seperti ikan dan kepiting yang berinteraksi dengan sedimen atau organisme penempel. Nah, temuan lapangan pada ekosistem mangrove di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, itu menunjukkan bahwa mikroplastik tidak hanya terakumulasi pada sedimen tetapi juga ditemukan dalam tubuh fauna setempat, sehingga perubahan karakteristik mikroplastik akibat aktivitas mikroba itu berpotensi mempengaruhi pola paparan dalam jejaring makanan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem mangrove menunjukkan pencemaran mikroplastik yang tinggi, terutama PET. Kondisi ini mengganggu kualitas sedimen dan organisme pesisir. Situasi tersebut menandakan adanya tekanan lingkungan yang terus meningkat. Yang kedua, mikroorganisme mangrove mengembangkan enzim pengurai plastik sebagai respon terhadap paparan polimer sintesis. Adaptasi ini melibatkan perubahan fungsi gen metabolisme hidrokarbon. Proses tersebut memungkinkan mikroba memecah polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang ketiga, bukti adaptasi terlihat dari penurunan massa plastik, perubahan pH media, dan pembentukan biofilm. Temuan ini menegaskan bahwa mikroba mangrove telah berevolusi untuk memanfaatkan plastik sebagai substrat. Yang keempat, temuan tentang evolusi enzim pengurai plastik penting untuk penyusunan strategi bioremediasi di mangrove Indonesia. Mikroba lokal berpotensi menjadi agen alami dalam mengurangi beban pencemaran. Pendekatan ini mendukung upaya mitigasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Bye-bye.